Ya, para hadirin hadirat rahimahumullah, monggo kita mulai. Sekarang kita akan menginjak bab pertama dalam kitab Bulughul Maram ini, yakni bab Kitabut Thaharati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa asrari bidaraini amin. Kitabut Thaharati utawi iki iku bab mertelaaken sesuci. Thaharah menurut bahasa Thaharah itu maknanya adalah nadhofah, ini bebersih menurut bahasa. Kalau menurut syariat, menurut syariat maknanya membersihkan segala bentuk kotoran, baik yang kelihatan, yang fisik maupun yang maknawi. Artinya apa? Thaharah di sini itu aslinya dibagi menjadi 3 macam. Ada thaharah niku namanya thaharah hissi. Wonten thaharah niku thaharah maknawi. Yang ketiga ada kalanya thaharah itu thaharatun nafsi. Nah, yang pertama adalah thaharatul hissi. Thaharatul hissi itu adalah membersihkan segala bentuk kotoran yang tampak di sini itu bisa diindra, bisa dilihat oleh panca indra. Membersihkan segala bentuk kotoran najis yang ada di dalam diri kita untuk menjalankan sebagai wujud keabsahan dalam menjalankan ibadah secara hissi, yakni maksudnya adalah menghilangkan najis. Jadi thaharah hissi ini thaharah membersihkan segala bentuk najis. Najis kan bisa dilihat. Kalau yang kedua adalah thaharatul maknawi, membersihkan segala bentuk kotoran ataupun najis yang tidak kelihatan. Maksudnya kotoran yang nggak kelihatan ini adalah membersihkan segala hadas. Hadas baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Ini namanya thaharah maknawi. Membersihkannya hadas kecil yakni dengan wudu, membersihkannya hadas besar dengan mandi. Jenenge hadas kan boten saged ditingali. Nah, ini namanya thaharah maknawi, secara maknawi. Yang ketiga thaharah itu ada thaharatun nafsi, yakni membersihkan jiwa nafsi itu. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya. La thaharatun nafs niki dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan paling rendah, yakni membersihkan dari jiwa kita dari segala bentuk kekufuran. Jadi membersihkan jiwa kita dari sifat kekufuran, yakni dengan masuk ke dalam agama Islam dengan mengucapkan syahadat. Ini termasuk thaharatun nafsi. Tingkatan paling rendah adalah membersihkan jiwa kita dari kekufuran. Yang kedua adalah
toharatun nafsi, membersihkan jiwa dari segala bentuk rodail hissiyah, dari bentuk akhlak-akhlak sing elek, akhlak-akhlak yang ada di dalam jiwa kita, hati kita, akhlak-akhlak yang jelek kita bersihkan. Ini namanya toharatun nafsi tingkatan kedua. Akhlak-akhlak sing elek nggih contone anak ini napa hasud, iri, dengki, sombong. Nah niku akhlak-akhlak sing elek sing wonten tenggene ati. Nah niki kalau kita bersihkan berarti kita sudah naik ke level yang kedua, namanya toharatun nafsi min rodail akhlak, min akhlakir rodailiyah, dari akhlak-akhlak sing awal sing jelek. Yang ketiga adalah toharatun nafsi, membersihkan jiwa kita dari tidak ingat kepada selain Allah. Artinya hanya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi membersihkan hati kita dari ingat selain Allah. Nanti selalu ingat kepada Allah. Nah ini tingkatan paling tinggi. Wangel nih. Yang kedua mawon wangel ya. Paling ilingnya nek cuman lek ten salat tok nggih. Nggih eling temeran paling pas salat tok. Ngoten mawon ya nek pas waktu takbir tok. Waktu takbir tok eling pangeran. Manten-manten kok moro-moro wis amin. Moro-moro wis rukuk. Ngoten eling. Kadang niku. Ilinge ten takbir tok. Masyaallah. Nah niku tingkatan paling tinggi. Tapi niki pembahasannya pemboten sanes pembahasan mengenai tentang fikih. Ini ranahnya adalah ranah tasawuf. Jadi yang kita bahas di dalam kitab ini adalah toharo yang ke-1 dan kedua niku wau. Toharo itu maknawi dan toharo hissi. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Babul miyahi, utawi iki iku bab mertelaaken piro-piro banyu. Nanti bab ini pertama bab toharo. Di sini bab yang pertama adalah menjelaskan tentang masalah air. Karena air niki nggih penting. Soalnya air ini merupakan wasailut toharo, alat perantara untuk bersuci. Nah, jadi wasailut toharo itu selain air ada debu, ada batu, ada juga sama, ada 4 wasailut toharo, alat yang kita pergunakan untuk bersuci. Yang pertama adalah air. Langsung ke hadis nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Bawasakan an Abi Hurairah radhiyallahu an. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dan riwayataken saking Abi Hurairah. Niku asale niku wonten kalimat yang dibuang. Nah, kalimat fi'il, karena an ini adalah huruf jar. Huruf jar niku mesti nggak ada ta'alluq pada fi'ilnya. Karena sudah maklum fi'ilnya maka dibuang. Biasanya haddasana an Abi Hurairah, dan haddasana sinten an Abi Hurairah. Ngriwayataken sapa ingsun ing hadis an Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa Abi Hurairah. Qala ngucap sapa Abi Hurairah, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri ing dalem masalah laut.
air laut. Dawuhne Kanjeng Nabi ya napa huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ing dawuh huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Huwa utawi al-bahru. Huwa utawi al-bahru laut. Iku at-tahuru suci kang nyucikaken. Iku at-tahuru suci tur nyucikaken. Tahur niku merupakan sehot mubalaghah. Ngoten tahur niku. Tahir niku maknane suci. Nah, dari lafaz tahura. Dari lafaz tahura. Lek tahur maknane banget oleh nyucikaken. Sangat-sangat suci. Lek tahir yang suci, suci tok awake dhewe suci. Maksudnya dari segi dadiahnya tok suci, tapi nggak bisa mensucikan. Lek tahur, napa? Tahur niku suci mensucikan. Kaya dene lafaz ghafur, nah ngoten lho. Nah, ghafirun. Nah, maknane kan zat kang ngapura. Lek ghafurun nggih maknane sami, zat kang ngapura tapi banget ngapurane, sangat maha pengampun. Niku sehot balaghah. Nah, apa ma'u banyune bahar. Apa ma'u banyune al-bahr. Al-hillu kang halal. Apa maitatuhu batange bahar. Apa maitatuhu batange bahar. Akhrajahu ngetokaken ing ikilah hadis. Akhrajahu ngriwayataken ing ikilah hadis sapa al-arba'atu imam papat. Imam papat kalau wingi selain dari Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Bukhari. Jadi arba'ah berarti Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai, Abu Dawud. Wabnu Abi Syaibah. Wabnu Abi Syaibah lan Imam Ibnu Abi Syaibah. Jadi yang meriwayatkan hadis ini di samping keempat imam itu, yakni ada Imam Abi Syaibah, Ibnu Abi Syaibah. Niki nggih seorang imam juga. Nah, lahirnya tahun 156 Hijriah. Kacek titik kali Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i kan 150 Hijriah. Imam Abi Syaibah niki nggih termasuk gurune Imam Ahmad ya. Imam Abi Syaibah niki gurune Imam Bukhari, Imam Muslim. Imam Abi Syaibah niki muride Imam Malik. Wal lafdu utawi lafate hadis, hadal hadis. Yani hadis wa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu iku lahu tetep kedue Ibnu Abi Syaibah. Lafadznya hadis ini yakni huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu itu adalah lafadz hadis yang ada di dalam kitabnya Ibnu Abi Syaibah. Nanti kitab musnadnya Ibnu Abi Syaibah niku lafate kaya ngoten niku. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengambil lafadz hadis, matan hadisnya itu dari kitab yang dimiliki oleh Imam Abi Syaibah. Wabnu Huzaimata lan Imam Ibnu Huzaimah. Nah, bukan hanya kelima orang ini, kelima orang imam ini yang meriwayatkan hadis ini, tapi Ibnu Huzaimah juga meriwayatkannya, wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi. Wa rawahu lan ngriwayataken ing hadis
hadis niki wa tahuru ma'u wal khillu maitatuhu sapa Malikun Imam Malik wa Syafi'i lan Imam Syafi'i wa Ahmadu lan Imam Ahmad. Dan juga meriwayatkan hadis ini adalah Imam Malik, Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Bahwasanya air laut itu adalah air yang suci, mensucikan. Jadi kalau melihat sanad, sekarang kita akan membahas tentang matan sanadnya. Jadi hadis Kanjeng Nabi al-ma'u huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ini teks yang dipotong, aslinya panjang, lengkap. Tenggene kitab Muwatta niku lengkape kaya ngene. Tenggene kitab Muwatta itu lengkapnya kaya ngeten. Jadi Abi Hurairah meriwayatkan hadis ini, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki, di situ nggak disebutkan ala Abi Hurairah siapa namanya, nggak disebutkan. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala, bertanya tentang masalah fil bahri, dalam masalah laut. Nah, seorang laki-laki ini mengatakan, inna narkabul bahra ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'anal qalila minal ma' fa idza tawadda'na bihi atisna apa natawadda'u bihi. Ngoten asik ini. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ada seorang laki-laki, di dalam riwayat yang lain laki-laki ini dari kabilah Mudallij, tapi nggak tahu siapa namanya, itu dipertentangkan oleh para ulama khilaf. Ada yang mengatakan Abdullah, ada yang mengatakan Abdurrahman, dan lain sebagainya. Tapi gak masalah, soalnya ketidaktahuan nama di dalam matan sanad itu gak mempengaruhi sanad hadisnya, karena ini hak sing gak diketahui orangnya, ini namanya gak diketahui, ini adalah sahabat. Nah, sahabat adil kabeh, bukan masalah. Lain yang nggak diketahui rawinya tabiin, siapa tabiinnya nggak diketahui ya bermasalah hadisnya. Tapi kalau yang nggak diketahui nama sahabatnya nggak masalah, soalnya semua sahabat itu adil. Di situ ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, inna narkabul bahra ya Rasulullah, kita itu suatu saat sedang mengarungi lautan. Inna narkabul bahra, sedang berlayar lah, mengarungi lautan. Sedang lek tenggene kitab Musnate Imam Ahmad itu rada panjang. Maksudnya di sini sahabat ini ngarungi lautan itu karena berburu. Karena berburu mencari ikan. Nah, kami sedang berlayar di lautan lepas. Wa nahmilu ma'anal qalil, dan kami hanya membawa air sedikit saja. Air sedikit saja. Fa idza tawadda'na bi atisna, ketika kami wudu dengan menggunakan air ini, maka kami jelas dahaga, kauman, karena sedikit sekali airnya untuk minum. Kalau dibuat wudu, otomatis gak iso ngombe ngono. Ngoten sahabat. Lalu sahabat ini bertanya, afana tawaddau bihi,
ya Rasulullah, apakah kami boleh wudu dengan air laut itu ya Rasulullah? Jadi sahabat bertanya seperti ini karena nggak tahu tentang hukumnya air laut itu. Lah, saya ini dawuh Kanjeng Nabi niku kok gak dijawab na'am. Padahal pertanyaannya kan afana tawaddu bihi ya Rasulullah. Apakah boleh kami ini wudu dengan air laut itu ya Rasulullah? Kan cukup dijawab na'am, ya boleh. Kenapa kok dijawab kali Kanjeng Nabi buat tahuru ma'u al-hilu maitadu? Air laut itu suci mensucikan dan halal bangkainya. Kok gak dijawab na'am ae? Kok dijelasno ngoten kali Nabi? Ya, karena Nabi melihat si Sa'il ini sedang pertama, karena Kanjeng Nabi melihat si Sa'il ini ragu masalah apa namanya air laut. Kalau dijawab iya, nanti apa ya, persangkaannya bahwasannya ia diperbolehkan memakai air laut ini hanya dalam keadaan darurat. Kan dia ke laut membawa air yang sedikit. Nah, pada waktu itu waktunya sholat, nah, mau wudhu, gak ada air, otomatis di situ disuruh untuk memakai air laut. Nah, disangka kalau dijawab iya, oh berarti memakai air laut itu boleh karena keadaan darurat. Nah, berarti air laut itu gak suci. Nah, boleh memakainya dalam keadaan darurat. Lek dijawab kali Nabi iya. Dan yang kedua, kenapa kok Kanjeng Nabi tidak menjawab dengan kata-kata na'am? Padahal cukup apakah kami boleh wudhu dengan air laut ini ya Rasulullah? Kok gak dijawab na'am? Iya boleh. Kenapa? Supaya tidak menimbulkan prasangka bahwasannya yang diperbolehkan dalam keadaan darurat itu cuman hanya wudhu saja. Yang diperbolehkan bersuci ketika di laut itu tadi menggunakan air laut itu hanya wudhu saja. Karena pertanyaannya kan wudhu, apakah kami boleh wudhu dengan air laut itu ya Rasulullah? Kalau dijawab iya, oh berarti oleh gawe air laut itu cuman digawe wudhu tok, ngilangin najis gak oleh, kayak mandi gak oleh. Lek dijawab kali Nabi iya. Nah, tapi dijawab kali Nabi dengan jawaban buat tahuru ma'u. Air laut itu suci mensucikan. Oh, berarti selain air laut untuk bersuci, ada air laut itu juga bisa dipergunakan untuk bersuci karena suci mensucikan. Karena sahabat ini bingung aslinya niku sebelum wonten dawuhe Kanjeng Nabi niku ten Al-Qur'an niku pangeran niku kan dawuh napa idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum, ketika kalian melakukan sholat maka basuhlah wajahmu. Nah, di sini pemahamannya sahabat itu membasuh wajah ya dengan air umumnya, air yang ada di kawasan situ ya, ini air tawar niku. Atau kemungkinan sahabat itu tahu di dalam Al-Qur'an itu ada firman Allah wa anzalna minas sama'i ma'an tahura.
kami turunkan air dari langit untuk bersuci. Jadi pemahamannya sahabat, air yang bisa dijadikan untuk bersuci itu adalah air hujan saja, air yang turun dari langit. Karena Al-Quran mengatakan begitu. Makanya sahabat nggak tahu. Makanya sahabat tanya ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan faedah fikih di dalam hadis ini itu pertama adalah kita itu kalau nggak tahu disuruh untuk tanya, disuruh untuk bertanya kepada orang yang tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, ini kan sahabat nggak tahu tentang hukumnya air laut, lalu bertanya ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, faedah fikih dari hadis ini adalah jawazu ruku bil bahri li ghairi ta'atin. Bolehnya kita itu melakukan perjalanan berlayar karena selain ibadah. Selain ibadah. Nah, ibadah kan kayak perjalanan umroh, perjalanan haji itu kan perjalanan litaatillah. Dan niki hadis niki sahabat ini sedang melakukan perlayaran di laut, sedang berburu ikan. Kita boleh melakukan perjalanan dengan niat tidak karena ibadah, boleh. Yang ketiga adalah hadis ini memberi kefahaman fikih bahwasanya khawatir dahaga itu bisa memperbolehkan kita meninggalkan air yang dipergunakan untuk minum. Nah, kita ganti ketika kita itu bolehnya nggak khawatir dahaga, khawatir ngelak, itu memperbolehkan kita toharoh dengan selain air. Jadi khawatir ngelak, ada air mek sak gentong, lek digawe wudu kok ngelak, kok gak uman krono langkah air itu. Karena langkahnya air, karena khawatir nanti gak bisa dibuat untuk minum, kehabisan air untuk buat minum, maka diperbolehkan untuk mengganti bersuci dengan air tapi dengan tayamum. Nanti salah satu sebab diperbolehkan tayamum itu kan khauful atos, nanti khawatir dahaga, ada air tapi untuk minum itu gak apa-apa, dibuat minum. Tapi kita toharohnya tidak menggunakan air itu, tapi dengan tayamum. Yang keempat, hadis itu memberikan pemahaman bahwasannya air laut itu suci, mensucikan, bisa menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Faedah hadis yang kelima dari hadis itu adalah bahwasannya ikan itu halal dimakan, bangkainya itu halal dimakan. Jadi hewan yang ada di laut itu bangkainya semuanya halal dimakan. Nah, di situ kan disebutkan al-hillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Ini menunjukkan bahwasannya hewan laut itu halal dimakan. Hewan laut loh niki.
bukan hewan yang ada di laut. Maksudnya hewan yang hidupnya itu di laut. Hewan yang ada di laut, hewan darat, ono wedhus mati nang laut halal. Hewan di laut, maksudnya hewan yang hidup di laut. Oke, ono wedhus mati nang laut halal. Ngoten. Oke. Ya, semua hewan yang hidupnya di laut, baik itu bentuknya kayak anjing, anjing laut, nanti ku halal. Pokoknya hidupnya nang laut. Tapi memang ada khilaf sih masalah ini ku. Nah, mazhab Syafi'i ini ku semua hewan, pokoknya bentuknya apa ae kayak asu kayak apa nun sewu, kayak babi, nah pokoknya uripe ten laut halal. Iku mazhab Syafi'i sing paling sahih niku mengatakan halal. Memang ada mazhab lain, Imam Abu Hanifah niku haram. Leka wajahe niku padha karo hewan sing diharamno. Nah, niku dadi haram ya. Ngoten. Termasuk anjing laut, babi laut niku haram. Lah Imam Abu Hanifah. Dan faedah hadis ini yang ke-6 adalah ikan itu tidak butuh untuk disembelih, karena syariat menghalalkan bangkainya, otomatis nggak usah disembelih. Jadi hewan itu dikatakan bangkai niku apabila mati dengan tanpa sembelihan secara syariah. Niku namine bangkai. Wonten wadus mati gak tanpa disembelih. Nah, niki namine bangkai. Nah, disembelih dengan cara syariah, nah, niki mboten namanya bangkai, tapi halal. Jenenge bangkai kan haram kan. Meskipun gede wae niku. Mboten usah disembelih, langsung mawon. Goreng mboten ae. Niki termasuk khususiyah fi hadil ummah. Yang ketujuh faedah hadis ini adalah jawazul jawab bi aksar minas su'al tajmiman lil faedah. Nah niki termasuk bolehnya seorang ulama itu menjawab pertanyaan yang lebih dari apa yang ditanyakan si sa'il yang menanya. Jadi yang bertanya ini tadi kan sahabat kebingungan masalah kesucian air laut. Mestinya kan Kanjeng Nabi cuman buat tohu ma'hu ngoten tok. Air laut itu suci mensucikan. Gak usah dikai al-hillu maitatuhu. Karena yang ditanyakan si sa'il ini adalah cuman masalah air laut, tapi ditambahi kali Kanjeng Nabi al-hillu maitatuhu. Nah, bangkainya juga halal. Tapi ini logis memang, soalnya tiang jenenge tiang melaut kan. Berlayar itu sing dibutuhnya bukan kok wudu kali minum tok ngoten lho. Tapi kadang-kadang jeneng berlayar kan nggih ngalami kelaparan kan ngoten. Nah, pada suatu saat kelaparan yang ditemukan hanya bangkai, ya apa? Bangkai ikan. Padahal di Al-Quran bangkai haram. Nah, oleh karena itu dijelaskan bisa kali Kanjeng Nabi. Oh, bangkai ikan itu halal. Dan nah, ini termasuk menjawab dengan lebih banyak dari apa yang ditanyakan si sa'il. Jadi semerap Kanjeng Nabi. Ini termasuk apa hadis kebijaksanaane Kanjeng Nabi nggih ngoten niku. Kehebatannya Kanjeng Nabi semerap apa yang dibutuhkan oleh si sa'il, si yang bertanya. Nggih pun sampeyan mawon, dhewe wonten sing bertanya. Wonten saged nggih kula jawab. Wonten nggih mijing.
Napa? Nggih. 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 Jadi ikan paus. Jadi pokoknya segala hewan yang hidupnya di laut itu halal. Nggih, putih kering ya. Nggih. Napa? Mboten mireng, napa? Katanya ikan pausnya itu tidak boleh dimakan saja, mungkin dari segi kesehatan atau apa. Oh, nggih. Nggih. Halo. Jadi ngeten, kita boleh memakan bangkai laut itu kalau memang meskipun wis busuk, ngoten. Boleh, meskipun wis bosok niku angsal, pokoknya gak membahayakan. Ngoten. Membahayakan dan kesehatan nggih mboten angsal. Menurut kedokteran oh iki bahaya, wis busuk. Bisa mengandung racun ngeten-ngeten. Nah niku baru beda hukume nggih. Wis jadi haram dimakan. Haramnya bukan karena faktor nopo namine nopo busuknya itu tadi, karena ada berbahayanya itu tadi. Menurut kedokteran berbahaya ya harus dihindari. Ya. Kalau menurut kedokteran pertimbangannya nggak berbahaya, ya nggak masalah kita makan. Oke, untuk mana? Mau dan gue nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma 'allimna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qud 'inda hajatina ilaik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.